Nama saya Uli Orosudin. Kami mendapatkan tugas wawancara dari dosen pengampu mata kuliah jurnalistik yaitu Bapak Biar. Sebelumnya kami izin Pak, boleh perkenalkan dulu nama Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Prahara, Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan JMSI untuk Kabupaten Negeri Hilir. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Iya, silakan aja tanya. Boleh ya Bapak jelaskan dan Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah JMC, apa itu JMC dan kapan JMC itu mulai dimulai? JMSI sesuai dengan namanya ialah sebuah asosiasi atau organisasi perusahaan pers, perusahaan media yang dideklarasikan pada 2018 di Banjarmasin pada pelaksanaan Hari Pers Nasional. Di sana JMSI sesuai dengan namanya Jaringan Media Cyber, artinya perkumpulan pengusaha perusahaan media online. Nah, kalau untuk di Kabupaten Negeri Hilir, JMSI itu resmi terbentuk pada tahun 2020. Nah, dan JMSI telah menjadi konstituen Dewan Pers itu pada tahun 2022. Kalau boleh tahu Pak, apa tujuan dibentuknya JMS? Tujuan dibentuknya JMSI ini untuk menciptakan perusahaan-perusahaan pers yang profesional yang menjalankan perusahaan persnya itu sesuai dengan aturan Dewan Pers, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme, sehingga menghasilkan output atau berita yang sesuai dengan kode etik jurnalis. Kalau boleh tahu Pak, peran JMC dalam perkembangan media saat ini? Ya, kalau ditanya peran JMSI dalam media online saat ini nih, ya tentu sangat banyak. Pertama, membantu proses teman-teman perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI ini untuk masuk ke tahap proses akreditas di Dewan Pers. Nah, mungkin teman-teman ada kekurangan, ada kendala, di sinilah peran JMSI ikut membantu mereka sehingga perusahaan mereka itu menjadi terdaftar di Dewan Pers, ya minimal administrasi, dan bahkan banyak yang sudah sampai perusahaan pers ini terverifikasi faktual di Dewan Pers. Program apa saja yang sudah dijalankan JMSI untuk mendukung dunia jurnalistik Pak? Kalau khususnya di Kabupaten Negeri Hilir banyak sekali program yang telah dilakukan oleh JMSI. Itu pertama kita ada JMSI Go to Desa, artinya teman-teman JMSI di sini membantu pemerintah desa mengeksplor apa yang menjadi daya tarik di desa-desa sehingga bisa menimbulkan ya semacam wadah baru lah bagi pemerintah desa untuk meningkatkan PAD. Mungkin contohnya di beberapa desa di Nihil memiliki potensi yang bisa mengundang investasi para pengusaha untuk berinvestasi. Ya, di situ JMSI akan membantu untuk mengeksposnya. Nah, dan kedua itu ada juga JMSI Go to School, JMSI Inhil Go to School. Di sini kita membantu sekolah-sekolah dalam mengekspos siswa-siswa mereka, mungkin ada yang berprestasi, mungkin sekolah mereka ada yang berprestasi, sehingga publik tahu loh bahwa anak-anak Inhil juga banyak yang berprestasi. Nah, dan ya di samping itu juga JMSI rutin mengadakan kegiatan pelatihan jurnalis untuk para wartawan-wartawan yang bekerja di perusahaan pers anggota JMSI Inhil, sehingga diharapkan dengan pelatihan ini nih mereka mampu ya menciptakan berita yang sesuai dengan ketentuan. Iya. Dalam memberitakan sebuah media online atau sosial, bagaimana JMC itu dapat menjaga kualitas dan etika dalam pemberitaan? Nah, maka dari itu untuk menjaga kualitas dan apa tadi, JMC rutin mengadakan pelatihan jurnalis. Nah, sebab media cyber, media konvensional itu berbeda dengan media sosial. Kalau media sosial
itu dia tidak diatur bagaimana penulisannya. Sementara kalau media cyber, berita yang dihasilkan itu 5W1H-nya itu harus terarah dia. Data dan faktanya semua harus lengkap kita. Dan keberimbangan berita itu harus tersaji dengan baik. Oke, Pak. Apa tantangan terbesar JMSI di era digital saat ini, Pak? Ya, kalau tantangan itu sih banyak. Yang pertama itu ya sebetulnya bukan pada tantangan ya sih. Kalau berbicara tantangan enggak juga. Tapi lebih kepada hal-hal yang harus diluruskan oleh JMC seperti ya peran-peran sosial media hari inilah. Di situ teman-teman JMC harus harus membuat berita itu memang dengan lengkap sehingga ya masyarakat yang membaca memang betul boh ini begini loh faktanya. Kita lebih pada pengungkapan fakta ya kan dengan data yang lengkap. Ya kalau berbicara tantangan ya dalam setiap pekerjaan apa semua pun ada tantangannya ya kan ya, tetapi kalau untuk tantangan ini nih lebih kepada sumber daya sih. Nah, sumber daya kita dan ini alhamdulillah itulah, maka dari itu lagi-lagi JMC rutin mengadakan peningkatan kualitas sumber daya kita. Ya, Pak. Selanjutnya itu kalau kan kadang ada berita yang hoax ya, Pak. Nah, Bagaimana cara JMS menghadapi penyebaran berita hoax? nah kalau berita hoax itu tuh kebanyakan disebarkan oleh akun-akun fake sosial media ya, bukan akun resmi para perusahaan pers. Nah, disinilah tugas kita meluruskan informasi yang benar nih tadi. Untuk meluruskan informasi yang hoax ini tentu kita harus bekerja mencari datanya, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait bahwa ini benar nggak. Nah, disitulah peran media-media JMC, nanti mereka akan bantu menyebarkan mulai bahwa ini hoax loh, ini tidak benar loh. Nah, begitu dia. Oke, Pak. JMS ini apakah memberikan pelatihan kepada anggota atau anak muda yang itu, Pak? Kalau untuk secara keseluruhan pelatihan itu dibuat hanya untuk wartawan-wartawan atau reporter yang bekerja di perusahaan pers yang perusahaan persnya tergabung dalam organisasi JMS ini tadi. Kita nggak untuk secara umum ya, mungkin ada mengarah ke sana tapi belum. Mungkin nanti bisa saja kita buat untuk dasarnya untuk anak SMA atau mahasiswa, tapi sejauh ini murni untuk wartawan-wartawan atau reporter yang bekerja di perusahaannya dan perusahaan itu tergabung di dalam JMSI ini tadi. Bahkan kita itu beberapa kali uji kompetensi wartawan, JMC pun terus mengirim peserta untuk mengikuti uji kompetensi wartawan, baik itu tingkat muda, tingkat madya, dan ataupun tingkat utama. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara media bias bisa bergabung menjadi anggota JMC? Ya, kalau untuk bergabung menjadi anggota JMC itu mudah. Hanya ada beberapa persyaratan yang dilengkapi oleh perusahaan-perusahaan pers ini ya, seperti redakturnya itu minimal UKW Madya, kalau untuk pemretnya itu harus UKW utama, dan ya wartawannya pun kalau memang belum UKW itu bisa, tapi ya nanti wajib mengikuti UKW. Nah, uji kompetensi wartawan yang sebagaimana yang diharuskan Dewan Pers. Kalau boleh tahu, Pak, sekarang berapa jumlah anggota yang aktif saat ini di bidang berita JMS, Pak? Kalau JMC ini kan dia organisasi perusahaan pers ya kan, itu kalau untuk di Nihil ada sekitar 17 perusahaan pers yang tergabung di JMSI, 17 perusahaan pers ya. Untuk syarat dan kemampuan, Pak, apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi anggota tim dalam berita? Maksudnya Syarat dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota dalam tim berita. tim berita itu sih sebenarnya itu lebih kepada perusahaan masing-masing sih. Iya, JMC nggak mengatur itu. JMC kan hanya persatuan perusahaan persnya. Tapi berbicara ini tadi, ini terkait internal perusahaan. Nah, internal perusahaan dan JMC tidak mengatur itu. Mungkin kan antara perusahaan si B
dan si C ini beda persyaratannya, ya kan? Sama lah mungkin ya, rumah makan yang ini dengan rumah makan yang ini beda menunya, beda karyawannya, beda cara kerjanya, begitu. Bapak kan sana sebagai ketua nih Pak Iya. ya. Bagaimana cara Bapak menjaga kerja sama dan komunikasi antar anggota tim Pak? Ya, perbanyak ngopi. Ya kan, Pak, ya perbanyak ngopi, sering-sering diskusi. Ya biasa lah kalau kayak gitu tuh kan. Ya, karena ini kita perkumpulan, bagaimana perkumpulan ini menghadirkan manfaat untuk sesama anggota, ya kan, dan sesuai dengan tujuan dibentuknya, yaitu menciptakan media yang profesional dan sehat. Nah, yang profesional dan sehat dalam ini, profesional dalam dia bekerja, ya kan, sehat dalam ekonominya. Saat ini kan Pak banyak tuh terjadi kasus-kasus pembocoran data atau lemahnya keamanan cyber di Indonesia. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih penyebab utama Pak dari pembocoran data dan lemahnya cyber? Nah, sebenarnya kan kalau ini nih tidak berkaitan sama si JMC sih ya, karena kan yang banyak bocor ini data-data pemerintah, apa semua ya kan. Ya itu kembali lagi ke IT mereka, ya kan, bagaimana mereka menjaga sistemnya, ya kan. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Iya. Pak. Nah ini Pak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan media cyber dan jurnalistik digital di Indonesia ke depannya? Ya, kalau harapan kita tentunya besar ya. Harapan kita terhadap perkembangan media cyber yang ada di Inhil khususnya, Indonesia secara umumnya, perusahaan-perusahaan pers yang ada di Inhil ini, perusahaan-perusahaan media cyber yang ada di Inhil ini, mampu memang menciptakan berita-berita yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara, dan juga meminimalisir informasi-informasi yang dalam tanda kutip tadi, hoax. Kita bagaimana meluruskan hari ini, sehingga apa yang menjadi tujuan cita-cita perusahaan pers ini, yang salah satunya seperti yang saya sampaikan di awal, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara, itu dapat terpenuhi. Ya, sehingga ya media yang profesional dan sehat, profesional informasinya, profesional dalam pengumpulan proses pembuatan beritanya, ya kan, sehat dalam ekosistemnya, artinya ekonominya, para reporter, para karyawan, pada redaksi, ya kan, memang mendapatkan kehidupan yang lebih baik lah.